Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Isrofi Amelia dari kelas 2025D dengan NIM belakang 078. Pada ujian akhir semester mata kuliah berbicara, saya akan menjadi konten kreator edukatif. Nah, di konten ini saya akan menyampaikan mengenai perkembangan sastra pada periode sastra lama hingga sastra modern yang akan disampaikan dengan cara berbicara atau berbincang sambil make up. Make up di sini saya gunakan sebagai pendukung visual, sehingga fokus utama tetap pada keterampilan berbicara, penyampaian materi, dan juga penguasaan materi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, di segmen cerita cantik kali ini, aku akan membahas mengenai periode-periode sastra di Indonesia. Jadi kita mulai dari sastra lama, kemudian dilanjut ke masa Balai Pustaka, sastra angkatan 45, angkatan 66, angkatan 70, hingga sastra modern yang terjadi hingga saat ini. Isinya akan membahas mengenai ciri-ciri pada saat itu, kemudian kaidah kebahasaannya, mungkin sekilas tentang bahasa yang memuat cerita tersebut, kemudian ciri-ciri karya, dan juga beberapa tokoh yang ada pada periode tersebut. Nah, ini tuh akan exciting banget, apalagi untuk kalian yang pecinta sastra. Nah, kita masuk. Kita masuk ke zaman sastra lama. Nah, sastra lama itu memang sudah ada dari sebelum pembagian periode-periode sastra, seperti itu. Nah, ciri-cirinya periode sastra lama ini itu adalah penulisnya itu tidak diketahui atau anonim, teman-teman. Nah, kemudian sastra lama itu penyebarannya itu dari lisan, jadi secara lisan. Yang pertama, pengarangnya tidak diketahui atau anonim, kemudian penyebarannya secara lisan, dan juga turun-temurun. Jadi dari satu generasi ke generasi selanjutnya itu disampaikan secara lisan. Nah, gimana sih ciri bahasanya dari sastra lama ini? Ciri bahasanya itu adalah tidak terlalu baku seperti itu ya, karena disampaikan secara turun-temurun. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa sehari-hari, dan juga biasanya itu klise karena memang penyampaiannya seperti itu aja, dan juga turun-temurun. Kemudian sastra lama ini juga digunakan sebagai pendidikan moral ataupun hanya sebagai pendidikan pelestarian budaya seperti itu. Nah, Kak, apa aja sih contoh-contoh dari sastra lama itu? Contoh-contoh karyanya. Yang pertama ada cerita rakyat. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu banyak sekali cerita rakyat seperti Timun Mas, Malin Kundang, dan juga di setiap daerah itu biasanya cerita rakyat itu ada. Nah, kemudian yang kedua ada hikayat. Nah, hikayat ini juga cukup populer kan di Indonesia. Nah, yang ketiga itu juga ada pantun. Nah, kita pasti sudah sering dengar mengenai pantun ini, dan kita juga masih gunakan sampai sekarang. Kita juga sering dengar kan tentang pantun. Nah, yang keempat ini ada mantra, dan juga banyak sekali karya-karya lain dari sastra lama. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kita akan memasuki periode Balai Pustaka. Nah, di periode Balai Pustaka ini adalah munculnya sastra-sastra pada awal abad ke-20. Nah, di periode ini itu sastra-sastra atau karya sastra itu sudah mulai terbit secara resmi melalui majalah yang dinaungi oleh Balai Pustaka ini. Tetapi karya-karyanya itu masih dikontrol oleh pemerintah Belanda. Nah, ciri-ciri dari Balai Pustaka ini apa sih?
ciri-cirinya adalah di balai pustaka ini bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang rapi dan juga cukup kaku biasanya. Kemudian konflik-konflik yang diangkat di karya-karyanya itu kebanyakan mengenai konflik adat, kemudian konflik perjodohan atau konflik percintaan, seperti itu. Nah, kemudian alurnya gimana? Alur yang biasa digunakan itu lurus-lurus saja. Jadi dari pembuka atau perkenalan, orientasi, komplikasi, koda, seperti itu, lurus. Nah, tokoh-tokoh terkenal dari periode ini tuh seperti Sultan Takdir Ali Syabana, Mara Rusli, dan juga banyak banget tokoh-tokoh lain yang ada di periode ini. Tapi karya yang paling populer dari periode Balai Pustaka ini adalah karya Siti Nurbaya, yaitu yang dibuat oleh Mara Rusli. Nah, kita move ke periode selanjutnya. Periode selanjutnya adalah periode 45. Periode ini tuh berbarengan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, ciri-ciri dari angkatan 45 ini itu adalah gaya bahasanya. Itu sudah mulai berani, kuat, tegas, dan lebih lugas daripada angkatan sebelumnya. Nah, karya-karyanya juga memuat semangat dari perjuangan. Nah, yang paling terkenal adalah karyanya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal di angkatan 45 ini tuh ada Chairil Anwar, ada Pramudia Anantatur, ada Asrul Sani, dan juga karya yang paling terkenal itu adalah karya Aku, karya Chairil Anwar. Nah, di angkatan 45 ini teman-teman itu adalah tonggak perubahan pada sastra Indonesia. Jadi yang sebelumnya itu mengenai konflik adat, percintaan, perjodohan itu berubah menjadi lebih berani. Nah, oke. Topik selanjutnya adalah mengenai angkatan 66. Nah, di periode 66 ini itu kebanyakan membahas mengenai ketidakadilan dari pemimpin kita. Nah, karya sastra di masa ini itu digunakan untuk sarana protes karena ketidakadilan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, juga banyak sekali karya-karya yang menggunakan itu untuk menceritakan penderitaan-penderitaan yang sudah dialami oleh rakyat. Nah, kemudian apa aja sih gaya bahasanya? Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ataupun puisi itu cenderung realistis. Jadi betul-betul bagaimana cara menggambarkan penderitaan yang sudah dialami rakyat itu betul-betul dituliskan dalam karya-karya pada angkatan 66 ini. Tokoh-tokohnya itu ada Gunawan Muhammad, ada Umar Khayyam, dan juga masih banyak sekali tokoh-tokoh lainnya di angkatan 66 ini. Kita next. Nah, di sastra angkatan 70-an ini itu udah mulai dilakukan eksplorasi-eksplorasi tema nih yang sangat beragam. Pada angkatan 70-an ini tuh udah tidak terlalu fokus terhadap isu-isu politik, tetapi lebih ke eksplorasi psikologis, kemudian eksplorasi estetika, dan juga banyak sekali pencarian-pencarian gaya baru untuk bereksplorasi karya seperti itu. Salah satu yang terkenal adalah W.S. Rendra yang menunjukkan karya-karyanya seperti puisi-puisinya itu dalam bentuk teatrikal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sastra 80-an. Nah, di sastra 80-an ini itu bahasa yang digunakan itu sudah mulai lugas dan juga lebih ke sehari-hari.
Topik-topik yang diangkat itu juga beragam tetapi ringan, mulai dari kisah keluarga, kisah cinta, ataupun permasalahan masyarakat urban di masa itu. Nah, di angkatan 80 ini sudah mulai muncul sastra koran, yaitu sastra-sastra atau karya-karya itu mulai dimuat di koran, dan juga jangkauan pembaca dari karya-karya itu sudah mulai melebar dan juga sangat luas, mudah diakses. Nah, di periode selanjutnya adalah periode sastra tahun 90-an hingga modern. Nah, di tahun 90-an karya-karyanya itu sudah mulai berisi tentang kritik sosial politik yang sudah lebih berani, kemudian tentang persoalan diri, soal perempuan, psikologis, dan banyak sekali yang diungkapkan lebih kritis dan juga bebas. Beberapa tokoh yang terkenal itu adalah Ayu Utami, seperti Djoko Damono, dan juga banyak sekali pengarang-pengarang lainnya. Nah, kemudian kita masuk nih ke sastra modern. Nah, di sastra modern ini itu sastra-sastra di Indonesia tuh mengalami perubahan drastis, terutama dalam produksi. Nah, memasuki periode modern, sastra di Indonesia itu tidak hanya berkembang dari buku cetak, tetapi juga melalui platform-platform digital. Kemudian gimana sih ciri-cirinya karya-karya sastra di era modern ini? Nah, karya sastra di era modern itu ciri-cirinya itu sudah inklusif dan juga mudah sekali penyebarannya, terutama di platform-platform digital seperti Wattpad, kemudian sosial media seperti Instagram, X, dan juga banyak sekali media-media lain yang menyediakan jasa untuk menerbitkan atau mengupload karya-karya sastra yang sudah kalian buat. Nah, ciri-cirinya yang lain juga, biasanya sastra-sastra modern itu juga sangat dekat dengan generasi-generasi di zaman itu. Seperti sekarang, itu kan generasi aku sendiri adalah generasi Z. Nah, dimana aku itu dekat sekali dengan sastra-sastra digital, seperti di Twitter aku baca Alternative Universe, kemudian di Wattpad aku juga baca novel-novel yang diterbitkan, dan juga banyak sekali media-media lain seperti itu. Sekarang sudah cantik, kita buka dulu. Nah, dari pembahasan yang sudah aku sampaikan sambil make up biar cantik, nah, dapat disimpulkan bahwa sastra-sastra di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh zaman, oleh budaya, dan juga sejarah yang terjadi pada zaman-zaman tersebut. Dan juga melalui konten ini, aku juga menyampaikan kalau konten-konten edukasi itu tidak hanya bisa dilakukan secara kaku, tapi juga bisa sambil makeup seperti ini. Lebih santai kan? Penyampaiannya juga lebih ringan, tetapi mudah untuk dipahami. Nah, dari konten ini juga saya menyampaikan bahwa sejarah itu tidak hanya bisa, atau konten-konten edukasi itu tidak hanya bisa dilakukan dengan cara kaku, tapi juga dengan metode seperti ini, sambil make up, sambil ngobrol, seperti itu, tanpa menghilangkan nilai akademisnya. Jadi penyampaiannya lebih ringan dan juga mudah dipahami. Nah, sekian video untuk ulangan akhir semester saya, semester 1. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat siang dan semoga bermanfaat. Dadah!